khutbah Jumat. Dua kata sakral yang mampu membuat kaki-kaki lelaki bergegas ke masjid, walau hanya untuk duduk terkantuk-kantuk sambil memegang ponsel. Dua kata yang diyakini setara pentingnya dengan 2 rakaat salat Jumat. Bahkan ada ancaman serius. Barang siapa datang terlambat tidak mendengarkan khutbah, maka ia dianggap tidak ikut Jumat. Ulama sepakat, khutbah adalah syarat sah salat Jumat. Saking pentingnya, khutbah ini tidak boleh diiringi dengan ngobrol. Bahkan, diam sambil bermain kerikil pun bisa dianggap gangguan. Tapi, anehnya, isi khutbah Nabi sendiri tidak pernah benar-benar kita tahu. Umat hanya diminta percaya bahwa Nabi berkhutbah setiap pekan, tapi tidak seorang pun tahu beliau ngomong apa. Yang kita temukan cuma potongan kalimat di kitab hadis. Sisanya sunni. Bayangkan, setiap Jumat di kota kecil bernama Yatsrib, Nabi Muhammad berkhutbah di depan ratusan orang, dan itu terjadi selama bertahun-tahun. Jumlah Jumat dalam setahun adalah 52. Kalikan dengan 10 tahun masa kenabian di Madinah, kita dapat lebih dari 500 khutbah. Tapi coba cari di Kutubus Sittah, berapa yang berhasil diwariskan? Tidak sampai 5. Dan itu pun bukan transkrip lengkap, hanya cuplikan. Lalu orang-orang yang mendengarkan khutbah itu kemana? Bukankah di situ ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Bilal, Salman, dan ratusan sahabat lain? Masa tidak ada satupun yang tergerak untuk mengingat khutbah Jumat yang disampaikan langsung oleh utusan Tuhan? Tapi anehnya, justru hadis yang meriwayatkan larangan makan dengan tangan kiri, jenis makanan yang disukai Nabi, atau kesukaan warna Nabi seolah lebih penting untuk dicatat. Yang kemudian hari, ketika hadis itu sampai ke Indonesia, disebutnya makanan sunnah atau warna sunnah. Ini seperti punya rekaman pidato Soekarno setiap 17 Agustus, tapi tidak satupun yang disimpan. Lalu, sejarawan datang 1000 tahun kemudian dan mengatakan, kami punya detail lengkap tentang selera makan ajudan Soekarno, tapi pidato kenegaraannya hilang entah kemana. Ini bukan dongeng, ini sejarah Islam. Lebih lucu lagi, kita diajarkan bahwa khutbah Jumat Nabi begitu penting, sampai-sampai siapa yang berbicara saat khutbah berlangsung dianggap kehilangan pahala. Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, jika engkau berkata kepada temanmu pada hari Jumat, diamlah saat imam sedang berkhutbah, maka engkau telah sia-sia. Jadi, menyuruh orang lain diam saat khutbah saja bisa menghapus pahala Jumat. Tapi ironisnya, isi khutbah itu sendiri tidak ada yang mencatat. Apa jangan-jangan khutbah Nabi waktu itu terlalu biasa, terlalu membumi, terlalu tidak cocok untuk dijadikan bahan khutbah kekuasaan setelah beliau wafat? Atau mungkin khutbah beliau terlalu menyinggung elit politik? Kita tidak tahu. Yang jelas, ada yang aneh dalam ingatan umat. Mereka menghafal hadis tentang cara makan Nabi, jumlah helai uban Nabi, sampai urutan istri Nabi. Tapi khutbah Jumat hilang, menguap. Padahal khutbah adalah satu-satunya ucapan Nabi yang secara rutin disampaikan di hadapan umum dan bisa diverifikasi banyak orang. Seharusnya ini yang jadi hadis mutawatir, bukan mimpi-mimpi atau ucapan pribadi yang dibisikkan di kamar. Lucunya, setelah 15 abad berlalu, hari ini kita bisa mengakses khutbah Jumat dari masjid manapun di dunia melalui YouTube dan Instagram. Ada yang memakai tema nasionalisme, ada yang bahas riba, ada yang bicara tentang tema sabar. Tapi semuanya punya satu kesamaan. Tidak ada yang bisa memastikan isi khutbah Nabi seperti apa. Tidak ada standar, tidak ada manuskrip, tidak ada rekaman, tidak ada jejak, dan umat tidak curiga. Mereka lebih khusyuk mempelajari hadis-hadis tentang posisi tangan saat takbiratul ihram daripada bertanya, kenapa khutbah Nabi yang diwajibkan hadir dan didengarkan setiap Jumat tidak pernah diwariskan? Mungkin khutbah itu terlalu sakral untuk dicatat, atau mungkin tidak cukup penting untuk dikhawatirkan. Semua ini dimulai dari satu keanehan kecil yang terlalu sering diabaikan. Khutbah Jumat Nabi tidak pernah benar-benar diwariskan. Sementara kita diajari bahwa khutbah adalah bagian tak terpisahkan dari Jumat, yang tanpanya salatnya tidak sah. Bahwa khutbah adalah ibadah lisan yang setara dengan 2 rakaat fardu. Bahwa mendengarkannya wajib. Dalam kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah, terdapat riwayat dari Ibnu Jarir yang bersumber dari Sa'id bin Abdurrahman Al-Jamhi, menyampaikan isi dari khutbah Jumat Nabi untuk pertama kalinya di kediaman Bani Salim bin Auf. Tapi ketika kita mencari sisanya, jawabannya selalu sama, tidak ada. Atau, jangan-jangan ketika Nabi sedang berkhutbah, ditinggal kabur oleh para jamaahnya, dan yang tetap setia mendengarkan khutbah hanya tersisa 12 orang saja, seperti tercatat dalam kitab Sahih Bukhari yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah. Keanehan ini bukan sekadar soal arsip, ini soal logika kolektif. Umat yang begitu rajin menghafal jumlah uban Nabi tidak mencatat khutbah mingguan beliau. Umat yang mengingat deskripsi tempat tidur Nabi tidak menulis satu pun isi khutbah Nabi selama lebih dari 500 kali Jumat. Umat yang menghafal redaksi mimpi Nabi tentang surga dan neraka tidak merasa penting merekam khutbah di mimbar yang disampaikan secara terbuka dan rutin. Maka lahirlah pertanyaan yang lebih besar. Jika khutbah saja luput,
Bagaimana kita bisa yakin bahwa ribuan hadis lain benar-benar dicatat dan disampaikan sebagaimana aslinya? Jika pidato publik yang disaksikan ratusan orang saja tidak bertahan, bagaimana dengan percakapan pribadi di dalam kamar, di dalam safa, di antara detik-detik sunyi yang hanya disaksikan 2 atau 3 orang? Justru, yang masyhur seringkali adalah hal-hal yang absurd. Ada hadis tentang cara buang air, tentang bagaimana Nabi tidur, tentang sandal Nabi, bahkan tentang lalat yang masuk ke minuman. Semua ini konon diriwayatkan dengan rantai yang panjang dan teliti. Tapi khutbah Jumat, tidak. Kita bisa saja berdalih bahwa para sahabat sibuk menyimak sehingga lupa mencatat. Tapi, alasan itu tidak cukup untuk menutupi kenyataan bahwa khutbah yang katanya wajib disimak tidak dianggap penting untuk diwariskan. Atau, bisa jadi khutbah itu memang pernah dicatat, tapi sengaja disimpan, atau dibuang, atau hanya dibagikan kepada kalangan terbatas karena terlalu politis, terlalu tajam, terlalu menyentil penguasa. Lalu, hadis-hadis yang kini kita warisi bisa saja telah mengalami penyaringan serupa. Apa yang dianggap sesuai, disebar. Yang dianggap mengganggu stabilitas, disimpan di laci besi. Atau dibungkus dalam ilmu jar wa ta'dil, lalu dinyatakan lemah dan tidak bisa diterima. Dan kita tumbuh dalam kepercayaan bahwa semua ini telah dikodifikasikan dengan amanah, dengan hati-hati, bahwa para perawi tidak pernah lupa, bahwa semua ini terjaga. Tapi lubang kecil bernama khutbah Jumat ini cukup untuk membocorkan satu kapal besar keyakinan. Karena jika khutbah mingguan Nabi saja hilang, apalagi yang tidak? Dalam sejarah Islam, ada satu keajaiban transmisi yang patut dipertanyakan akal sehat. Hadis-hadis yang disampaikan secara diam-diam di kamar, yang hanya didengar 1 atau 2 orang, justru berhasil sampai ke tangan kita dengan detail yang mengagumkan. Tapi khutbah Jumat yang disampaikan di hadapan ratusan orang setiap pekan, malah tak bersisa. Padahal, seharusnya logika waras akan berkata, yang diumumkan di mimbar pasti lebih mudah dicatat, dihafal, dan diriwayatkan secara massal. Tapi kenyataan berkata sebaliknya. Ambil contoh, hadis tentang cara Nabi tidur di sisi kanan, meletakkan tangan di pipi, membaca doa tertentu, sampai jumlah bantal pun disebut. Hadis tentang bagaimana Nabi mencium istrinya sebelum keluar rumah, meski dalam keadaan puasa. Hadis tentang urusan bilik yang sunyi, bilik yang hanya bisa diakses segelintir orang. Semua itu sampai kepada kita dengan sanad lengkap dan kualitas sahih. Disampaikan dari satu ke satu, ditelusuri dengan penuh kehati-hatian. Padahal yang mendengar cuma Aisyah atau seorang pelayan atau seseorang yang kebetulan mengintip. Tapi justru dari ruang sempit itulah muncul lautan hadis yang kini menjadi rujukan umat sejagat. Sementara khutbah Jumat yang notabene adalah orasi publik yang disampaikan Nabi di atas mimbar di hadapan umat yang duduk berjajar, justru seperti raib ditelan waktu. Tidak ada transkrip, tidak ada penuturan, tidak ada telah menceritakan kepada kami si fulan yang hadir di Masjid Nabawi pada Jumat kesekian bahwa Nabi berkata begini dan begitu. Tidak. Yang kita temukan hanya potongan-potongan yang terlalu pendek untuk disebut khutbah, terlalu umum untuk disebut pesan pekanan, dan terlalu sedikit untuk disebut tradisi yang hidup. Lucunya, umat Islam hari ini begitu sibuk dengan validitas hadis ahad. Ada yang mengatakan sahih, ada yang bilang tidak bisa dijadikan hujah. Ada pula yang menulis kitab berjilid-jilid untuk menjelaskan perbedaan antara hadis ahad dan mutawatir. Tapi tidak ada yang mengajukan pertanyaan sederhana, kemana khutbah Jumat pergi? Andai kata khutbah Jumat itu dianggap rutin dan penting, maka semestinya ia masuk dalam kategori mutawatir. Karena ratusan sahabat menyaksikan, mendengar, dan bisa menyampaikan ulang. Tapi realitas berkata lain. Justru ucapan Nabi yang keluar dari bilik kamar yang disampaikan kepada 1-2 orang secara personal menjadi mayoritas koleksi hadis kita hari ini. Dan celakanya, ucapan-ucapan itulah yang kini menentukan halal haram, iman kufur, bahkan hidup mati. Ini seperti bangsa yang menyusun konstitusi berdasarkan bisikan dalam tidur presiden, bukan berdasarkan pidato kenegaraan. Lalu mereka debat sampai urat leher putus tentang makna bisikan itu. Tapi tak seorang pun mau bertanya, mana pidatonya? Dan umat sekali lagi tidak curiga. Mereka sibuk mencari sanad dari kamar ke kamar, dari tikar ke tikar, dari bisikan ke bisikan. Tapi mereka tidak bertanya, kemana hilangnya khutbah yang disampaikan di depan umum di bawah langit Madinah yang bisa disaksikan bersama. Mungkin karena yang bisik-bisik memang lebih menggoda, lebih eksklusif, lebih mudah dipelintir sesuai kebutuhan. Dan khutbah Jumat mungkin dianggap terlalu jelas, terlalu terbuka, terlalu sulit dipakai untuk membenarkan agenda tersembunyi. Dalam ilmu hadis, istilah mutawatir sering disebut seperti jimat. Ia adalah kategori tertinggi dalam derajat riwayat. Sebuah hadis disebut mutawatir jika diriwayatkan oleh banyak orang pada setiap tingkatannya, sehingga mustahil mereka semua bersepakat dalam kebohongan. Syaratnya ketat. Jumlah perawinya harus melimpah dari berbagai jalur dan harus mustahil secara akal sehat kalau mereka semua bohong.
Maka hadis mutawatir dianggap seperti batu karang dalam samudera keimanan, kokoh, kuat, dan tak tergoyahkan. Lalu mari kita renungkan sejenak, peristiwa apa yang lebih cocok untuk memenuhi kriteria mutawatir selain khutbah Jumat Nabi? Itu adalah momen publik, terbuka, terjadi secara berkala setiap pekan, disaksikan oleh ratusan orang, dan berlangsung selama lebih dari 1 dekade. Jika ada peristiwa dalam sejarah Islam yang paling berpotensi menjadi sumber hadis mutawatir, seharusnya khutbah Jumat adalah kandidat utamanya. Tapi kenyataan berkata lain, alih-alih dimutawatirkan, khutbah Jumat Nabi malah tidak diwariskan, tidak lengkap, tidak utuh, tidak sistematis.